Yaumul Hisab. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah maha cepat perhitungannya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Giliranmu wahai hamba Allah, silakan. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup. Ya Allah, sungguh dia telah habiskan hidupnya untuk mencari ridhamu. Benar wahai Tuhanku, tangan ini selalu digunakan untuk ruku dan bersujud. Iya Tuhanku, dia tidak pernah lupa mengajakku berjalan menuju tempat sujud. Kami bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Beruntunglah mereka yang telah menghabiskan umurnya untuk menunaikan sholat kepada Allah. Karena jika sholat mereka baik, maka semua perkara akan menjadi baik pula. Giliranmu, bergegaslah. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup. Sungguh dia telah habiskan hidupnya untuk mengingkari kuasamu ya Allah. Benar, dia selalu menyuruhku berbuat kemaksiatan. Dia adalah orang yang celaka, selalu mengajakku jalan menuju tempat dosa. Dia juga membebaniku dengan urusan duniawi yang sia-sia. Dan ketika Allah menanyakan tentang ilmunya, ya Allah, dia selalu memanfaatkan kecerdasanku untuk membodohi orang lain. Dia juga memanfaatkanku untuk melakukan tipu daya. Aku bahkan dipaksa berjalan mengikuti ambisi rusaknya. Kami benar-benar telah dizalimi olehnya. Lantas Allah kembali menanyakan tentang hartanya. Celakalah dia ya Allah, dia telah habiskan hartanya ke jalan yang sesat. Karena harta, dia melupakanmu. Ya, dia juga memaksaku mengambil harta dengan cara haram. Bahkan, dia juga menolak saat aku serukan untuk berzakat dan bersedekah. Hartanya hanya dihabiskan untuk menghiasku saja, memamerkan pakaian dan perhiasan tanpa menutup auratku. Sungguh, mereka adalah orang yang celaka, yang menghabiskan hidupnya dengan perkara yang menyimpang dari Allah. Setelah penghisapan, setiap orang akan diberikan buku catatan amal baik dan buruk yang kemudian akan ditimbang di Yaumul Mizan. Hari itu adalah hari penentuan. Para manusia akan dibangkitkan kembali satu persatu dalam keadaan yang memprihatinkan, penyesalan, penderitaan, dan kebingungan. Itulah yang dirasakan saat semua dikumpulkan di hamparan luas yang disebut Padang Mahsyar. Mereka semua hanya berharap ampunan dan pertolongan. Kita tidak akan kuat menahan penderitaan ini. Benar, ini adalah padang mahsyar yang sangat menyakitkan. Kita membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa melewati semua ini. Tentu saja, tapi Allah telah menutup pintu harapan dan doa para hambanya. Lantas bagaimana? Satu-satunya cara adalah dengan meminta bantuan dari Nabi Allah supaya dimintakan syafaat. Siapa Nabi Allah yang dapat memintakan syafaat itu? Barangkali Nabi Adam. Beliau adalah utusan pertama Allah dan cikal bakal para manusia. Mereka lantas berbondong-bondong menemui Nabi Adam alaihissalam. Wahai Abul Bashar, mintakanlah kami syafaat kepada Allah agar bisa melewati derita panjang ini. Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, maaf, aku tidak dapat memintakan syafaat. Mintalah kepada Nabi Ibrahim, beliau adalah kekasih Allah. Mereka pun lantas pergi menuju keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Khalilullah, mintakanlah kami syafaat kepada Allah agar kami kuat melewati penderitaan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, maaf, aku pun tidak dapat memintakan syafaat. Mintalah kepada Nabi Musa, beliau adalah hamba yang mampu berbicara kepada Allah. Mereka lantas pergi menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Kalimullah, mintakanlah kepada Allah syafaat bagi kami semua supaya kuat menjalani semua ini. Lagi-lagi harapan mereka sia-sia. Nabi Musa alaihissalam menjawab, maaf, aku juga tidak mampu memintakan syafaat buat kalian. Datanglah pada Nabi Isa, beliau diciptakan melalui kalimat Allah. Mereka lantas pergi menemui Nabi Isa alaihissalam. Wahai kalimatullah, mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami semua. Kami sudah tidak kuat lagi menjalani semua ini. Harapan mereka pun pupus ketika Nabi Isa alaihissalam menjawab, aku tidak memiliki hak untuk memintakan syafaat di sini. Datanglah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul paling mulia dan kecintaan Allah. Mereka pun lantas bergegas menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wahai Nabi junjungan para umat manusia, mintakanlah syafaat kepada Allah. Kami semua sudah tidak sanggup menjalani derita padang mahsyar ini. Kemudian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersujud kepada Allah dan memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia. Hingga kemudian datanglah hari di mana semua amal baik dan buruk akan diadili di hadapan Allah. Yaumul Hisab. Ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Ikutlah denganku. Kemana? Apa kau tidak lihat hasil timbangan amalmu? Amal burukmu lebih berat, maka nerakalah tempatmu. Tidak, tolong, aku tidak mau disiksa. Mau atau tidak, itu bukan urusanku. Ya. Kenapa kau menghalangiku? Ini belum selesai. Apa maksudmu? Aku diutus untuk memberikan keadilan padanya. Jadi, biarkan aku menyelesaikannya. Baiklah, aku akan menunggunya. Tolong aku tidak mau disiksa. Aku sudah cukup tersiksa saat di dunia. Apa yang membuatmu tersiksa di dunia? Allah telah menakdirkanku memiliki kekurangan dari fisikku, sehingga aku selalu dijadikan bahan ejaan dan hinaan di dunia. Sebutkan apa saja fisikmu yang dijadikan bahan ejekan. Aku sering dipanggil bayang-bayang karena kulitku yang dianggap gelap. Lalu cara jalanku juga diejek seperti timbangan karena tidak seimbang. Padahal itu akibat kakiku cedera setelah kecelakaan. Lalu, apa kamu membalas ejekan tersebut? Tidak, aku hanya pasrah saja meski hatiku sakit. Baiklah, engkau akan mendapat keadilan. Ini adalah catatan anggota fisikmu yang dijadikan bahan ejekan. Semoga Allah meridhoinya sebagai pahala kebaikan. Benarkah ini? Seberat itukah pahalanya hingga bisa mengangkat seluruh dosaku? Benar. Sekarang ikutlah bersamaku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang damai di sisi Allah. Apa maksudmu itu surga? Tentu saja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini rapor apa buku gambar sih? Warnanya kok macam-macam gini? Adeh, Jono. Serius amat? Ngecek apaan nih? Nih rapor sekolah anakku, tapi hasilnya kurang memuaskan. Emang rapor abang sendiri udah memuaskan? Aku kan udah gak sekolah, mana punya rapor? Bukan rapor sekolah bang, tapi rapor amal. Rapor amal? Benar, Bang Supri tahu kan kalau manusia itu selalu diikuti malaikat pencatat amal. Ya benar-benar, khusus Bang Supri yang ngikuti gak cuma malaikat aja, tapi juga debt collector. Tahu aja kalian kalau motorku masih nunggak. Nah, catatan amal itu akan dilaporkan juga kepada Allah setiap hari, setiap minggu, juga setiap tahun. Oh gitu. Proses laporannya bagaimana? Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat subuh dan asar. Di waktu asar datanglah malaikat malam. Aku sudah mengawasinya mulai subuh hingga asar. Sekarang awasilah dia. Baiklah, aku akan melaporkan catatan amal siangnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah yang maha mengetahui kemudian berfirman kepada malaikat siang, apakah yang dilakukan hambaku saat kalian tinggalkan? Kami tiba pada waktu subuh wahai Tuhanku, dan dia sedang melaksanakan sholat. Kemudian saat asar kami tinggalkan juga dalam keadaan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Kemudian di waktu subuh datanglah malaikat siang. Aku sudah mengawasinya mulai asar hingga subuh. Sekarang awasilah dia. Baiklah, aku akan menyerahkan rapor malam ini kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah yang maha mengetahui kemudian berfirman kepada malaikat malam, apakah yang dilakukan hambaku saat kalian tinggalkan?
Kami tiba pada waktu asar wahai Tuanku, dan dia sedang melaksanakan sholat. Kemudian saat subuh kami tinggalkan, juga dalam keadaan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi setiap hari amal kita akan dilaporkan 2 kali oleh malaikat. Benar, saat asar dan subuh. Beruntunglah jika saat itu manusia sedang istiqomah dalam sholatnya. Amin. Terus laporan mingguannya? Laporan mingguan manusia akan disampaikan oleh malaikat kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Itu sebabnya salah satunya Rasulullah menganjurkan puasa Senin dan Kamis, agar ketika amalnya dilaporkan, ia sedang dalam keadaan puasa. Barokallah. Terus apa ada juga yang rapornya ditolak? Ada. Orang yang memutus silaturahmi, amalnya tidak akan diterima. Jadi kalau Bang Supri tidak akur atau suka memusuhi warga lainnya, otomatis rapornya akan langsung distempel jelek. Astagfirullah. Tapi kalau sudah mengajak damai tapi tidak dimaafkan bagaimana? Yang terpenting abang sudah mengajak berdamai. Soal dia mau apa tidak, itu urusan dia sama Allah. Oke. Lalu laporan tahunan? Laporan amal tahunan ini akan dilakukan pada bulan Sya'ban. Jadi seluruh amal abang akan dikumpulkan mulai harian juga mingguan, kemudian menjadi rapor besar dan akan diserahkan kepada Allah. Ya Allah, bagaimana jika raporku buruk? Itu sebabnya di bulan Sya'ban ini seyogyanya manusia memperbanyak ibadah, supaya amalannya ditutup dengan kesimpulan amal yang baik, kemudian berzikir dan bertaubat, supaya tumbukan dosa-dosanya setahun ini dihapuskan oleh Allah melalui ampunannya. Insya Allah aku akan istiqomah dalam beribadah dan bertaubat juga berbuat kebaikan. Nah gitu dong, cakep. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan kami datangkan pahala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Semoga amal baikku lebih berat dalam timbangan ini. Ikutlah denganku. Apakah aku akan masuk surga? Belum sekarang, tapi amal baikku lebih berat timbangannya. Benar, tapi untuk masuk surga, kamu harus benar-benar suci. Jadi hapuslah sisa dosamu di neraka terlebih dahulu. Baiklah. Tidak, ini pasti timbangannya yang salah. Tolong, jangan siksa aku mohon. Wahai hamba Allah, amal baikmu sangat berat. Mari saya antar menuju surga, meskipun kamu perlu membersihkan sedikit dosamu terlebih dahulu. Baiklah, permisi, aku keberatan. Apa yang membuatmu keberatan? Di situ terlihat amal baiknya lebih ringan, tapi mengapa beratnya melebihi amal buruknya? Silakan jelaskan. Semasa hidup saya selalu bertasbih kepada Allah. Apa hubungannya? Karena bertasbih adalah amalan ringan di lisan, namun berat di timbangan. Benarkah demikian? Benar, wahai hamba Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Aku sering membaca kalimat itu semasa hidupku. Semoga timbangan amal baikku sama beratnya seperti dia. Amin. Kelak di hari kiamat, untuk mencapai surga, setiap manusia akan melewati Siratal Mustaqim, sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajamnya melebihi ribuan kali pedang. Di bawahnya terdapat api neraka jahanam yang menyala-nyala, dan di atasnya terdapat duri-duri api yang siap menyambar siapa saja mereka yang ingkar dan berlumuran dosa. Umat Nabi Muhammad SAW akan terbagi menjadi 7 golongan, dan masing-masing golongan akan menentukan caranya masing-masing. Mereka yang memiliki kejujuran serta keimanan dan ketakwaan tinggi dengan mudah melewati Siratal Mustaqim secepat kilat. Mereka yang alim
dengan keimanan dan ketakwaannya akan berhembus seperti angin di atas Shiratal Mustaqim. Mereka, para wali-wali Allah, akan berterbangan bagai burung tanpa halangan sedikit pun saat melewati Shiratal Mustaqim. Mereka yang gugur dalam keadaan syahid dengan gagahnya akan berlarian seperti kuda saat melewati Shiratal Mustaqim. Mereka yang mau menyempurnakan iman dan takwanya dengan berhaji akan berjalan secara cepat melewati Shiratal Mustaqim. Mereka yang taat beribadah dan dengan pengampunan Allah atas sisa-sisa dosa kecilnya akan berjalan secara ringan melewati Shiratal Mustaqim. Dan merekalah orang-orang yang ingkar dan berlumuran dosa yang akan merasakan pedihnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Majulah. Baiklah, mengapa kamu takut? Bebanmu tidak banyak, berjalanlah. Iya. Giliranmu, majulah. Aku? Baiklah. Segera lewat dan angkat beban dosa-dosamu. Baiklah. Maaf, mengapa aku tidak dipanggil? Tidak perlu, diamlah di sana. Kenapa? Apa itu artinya aku aman? Justru tidak aman sama sekali. Mengapa begitu? Kan belum dicoba. Kamu tidak memiliki iman semasa hidupmu. Tidak ada kesempatan untuk lewat karena takdirmu sudah ditentukan. Ditentukan di mana? Jahanam. Bagaimana mungkin aku jatuh? Aku saja tidak berkesempatan lewat Shiratal Mustaqim. Ya, kamu tidak akan jatuh, tapi api Jahanamlah yang akan menjemputmu. Apa? Setiap amal baik dan buruk seseorang akan ditimbang untuk menentukan kemana mereka singgah. Berat pahala akan ke surga dan berat dosa akan mendekam di neraka. Lalu bagaimana dengan mereka yang pahala dan dosanya sama beratnya? Ikutlah denganku. Apakah aku akan dimasukkan neraka? Tidak sekarang. Jadi, apakah aku akan dimasukkan surga? Tidak sekarang. Terus kemana aku akan singgah? Engkau akan menjadi penghuni A'raf. Apa itu? A'raf adalah sebuah tebing tinggi yang berada di antara surga dan neraka, sebagai hunian sementara bagi mereka yang memiliki amal kebaikan dan keburukan yang sama. Sebenarnya di manakah surga itu? Lihatlah ke sebelah kananmu. Masya Allah. Salamun alaikum. Salam sejahtera bagimu wahai ahli surga. Lalu di manakah neraka itu? Lihatlah ke sebelah kirimu. Subhanallah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Kenapa Allah menahanku di sini? Salahkan dirimu sendiri. Mengapa engkau tidak berbanyak amal baikmu? Coba kau renungkan. Jika saat di dunia kau tambah sedikit saja amal baikmu, maka timbangan pahalamu akan lebih berat dibanding dosamu. Benar, andai saja aku bisa hidup kembali dan perbaiki semua amalku. Percuma berandai-andai di sini, karena disinilah kepastian yang sebenarnya. Lantas, sampai kapan Allah akan menahanku di sini? Hanya Allah yang tahu. Semoga rahmat Allah segera menghampiri dan membebaskanmu dari tempat ini. Tunggu. Dan di antara keduanya ada tabir, dan di atas A'raf ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera.